Jadi Saya Rian Ari. Sistem saraf adalah sistem yang mengatur seluruh gerak anggota kita. Nah, sistem saraf dibagi menjadi dua, sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat dibagi menjadi dua, yang terdiri dari otak dan tulang belakang. Otak berfungsi sebagai mengatur seluruh aktivitas seluruh gerak anggota kita. Otak mengatur seluruh aktivitas tubuh kita, sedangkan sistem tulang belakang menyalurkan sinyal dari otak ke bagian tubuh lain. Adapun sistem saraf pusat, sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi dibagi menjadi dua, sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Sistem saraf somatik ialah sistem yang mengatur gerakan kita secara sadar, contohnya ketika kita berjalan kaki. Adapun sistem saraf otonom ialah sistem yang mengatur gerak tubuh kita secara tidak sadar, contohnya ketika kita bernapas dan detak jantung kita. Adapun struktur sel saraf, di sini ada struktur sel saraf yang terdiri dari dendrit, badan sel, nukleus, akson, nodus Ranvier, sel saluan, selubung Meyerling dan sinapsis. Dendrit berfungsi menerima impuls dan mengantarkan ke badan sel. Badan sel menerima impuls dari dendrit mengantarkan ke akson, Lalu di badan sel ada nukleus. Nukleus berfungsi untuk mengatur aktivitas neuron. Akson menerima impuls dari badan sel dan mengantarkan ke seluruh sel saraf lainnya. Adapun nodus Ranvier berfungsi untuk mengatur percepatan mengantarkan impuls. Adapun sel sawan berfungsi untuk menyediakan makanan untuk akson. Dan selubung Meyerling melindungi akson dan menyediakan nutrisi untuk neuron. Dan sinapsis berfungsi untuk pengantar antar neuron dan menghantarkan impuls dari neuron satu ke neuron lain. Terus kita juga melakukan studi kasus yang berjudul cerebral palsy yang akan dijelaskan oleh. Jadi studi kasus cerebral spastik adalah dengan latar belakang nama Azka usia 5 tahun, jenis kelamin laki-laki dengan riwayat kelahiran, yaitu Azka lahir dengan usia kelahiran 32 bulan dengan keadaan prematur dan lahir dengan berat badan 1,8 kg. Lalu riwayat kehidupan, Azka tidak bisa berjalan sampai usia 18 bulan dan lalu Azka tidak bisa duduk sampai usia 18 bulan dan tidak bisa berjalan sampai usia 5 tahun. Lalu definisi cerebral palsy spastik adalah sekelompok neuron yang neurologis yang mempengaruhi bagian anggota tubuh menjadi tidak bisa melakukan aktivitas banyak. Lalu pemeriksaan fisik pemeriksaan fisik diagnosisnya yaitu otot yang mengalami diagnosis tersebut otot menjadi tegang. Lalu untuk komunikasi dan komunikasi tidak ada masalah, dan untuk tambahannya itu baik, sudah dilanjutkan oleh ya. penanganannya itu ada seperti terapi secara rutin, terus memerlukan latihan untuk alat bantu untuk berjalan seperti walker, dan juga meminum obat-obatan yang diresepkan oleh dokter untuk
dialami ini. Terus juga jika diperlukan membedakan otot body. Terus juga edukasi orang tua memantau anak dengan aktivitas sehari-hari dan memantau melalui pemeriksaan. Dan di sini juga prognosis pada kasus ini adalah sangat bervariasi, tergantungan pada tingkat keparahan gangguan motorik ini, keterlebihan sistem saraf lainnya. Pada kasus Aska ini memerlukan dukungan terapi intensif yang perlu dan tetap memerlukan alat bantu untuk berjalan. Dan kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Apek. Kesimpulan cerebral palsy adalah gangguan neurologis yang mempengaruhi kemampuan motorik dan postur tubuh. Sering kali terjadi akibat kerusakan otak setelah atau sesudah melahirkan. Penanganan kasus ini memerlukan pendekatan multidisiplin yang memperlihatkan terapi fisik dan dukungan psikososial untuk